Kaidah yang kedua, segala yang datang dari Allah itu tidak mungkin buruk. Tidak mungkin. Kenapa kita diminta untuk taat dengan mutlak? Karena segala yang datang dari Allah pasti baik. Ya, pasti baik. Karena Allah menurunkan segala maslahat sesuai kebutuhan kita. Cuma manusia kadang-kadang, menginginkan sesuatu dengan pikiran pendeknya yang bukan kebutuhannya. Al-Baqarah 216. Enggak pelan-pelan kita ya. Bapak Ibu kalau diminta milih, pilih motor, pilih mobil. Apa? Pilih motor, pilih mobil. Kalau sebagai manusia biasa pilih motor, keterlaluan itu. Umumnya akan memilih mobil. Akan memilih mobil umumnya. Tapi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang tinggi, menurut Allah itu bukan kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu itu motor. Keperluan kamu motor. Kalau kamu punya mobil, sulit nantinya. Gangnya sempit, mesti bikin garasi, anggaran bertambah, dipikirin juga. Capek. Sudah, motor saja, terbebas dari banyak kemacetan. Mampu diurai, tidak banyak difikirkan. Pelan-pelan. Turun ayat, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan atas kalian berperang. Dulu orang diminta jihad gelisah. Ya. Gelisah. Nah, kalau ada perintah Allah yang melahirkan kegelisahan, ini maknanya. Ya, tidak harus dalam konteks jihad yang fisik. Ya. Jihad, melawan hawa nafsu kita. Jihad melawan pikiran kita. Jihad melawan prasangka buruk kita. Kadang-kadang ada keinginan kita yang kita inginkan menurut Allah itu belum baik untuk kita. Nah, sifat manusia ketika diberikan oleh Allah keputusan yang terbaik, kadang-kadang ada sifat dalam hatinya gejolak, belum bisa menerima. Ya. Ada gejolak di hatinya. Dalam keadaan demikian kata Quran, kutiba alaikumul qital. Kalau Anda merasakan sesuatu sedang ada gejolak di jiwa, sulit menerima ketetapan Allah, maka perangi perasaan-perasaan buruk itu. Wa huwa kurhul lakum, walaupun itu sulit. Walaupun itu sulit. Jangan berprasangka buruk dulu pada Allah. Ayat yang indahnya, perhatikan kalimatnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar yang Allah sedang rencanakan. Karena pikiran kita pendek, maunya sekarang saja. Tapi subhanallah, Allah sangat panjang, tidak ada batasnya. Allah memberikan maslahat sampai kamu meninggal, ini maslahatnya. Kamu berpikir sekarang saja. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sedangkan boleh jadi di balik yang kita sukai ada keburukan yang sedang menunggu kita di depan ini, kamu tidak tahu. Ya. Apa logikanya? Wallahu ya'lamu, Allah tahu masa depan yang akan terjadi menimpa kita, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak bisa membaca masa depan. Ya. Saya punya adik perempuan datang lalu meminta doa. Kak, saya ingin tes katanya. Ya, di salah satu bank. Kemudian sudah pada tahap akhir yang menurut hitung-hitungan manusia dan perkiraannya insya Allah lulus. Karena tidak ada alasan apa-apa lagi untuk tidak meluluskan. Baik, bismillah kita berdoa. Tapi doa kita seperti dibimbing oleh Quran, tidak minta dunia saja. Ya. Jadi dunia baik, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Ya. Dunia minta baik, akhirat minta baik. Tapi aturan dunia dan akhirat ini jangan disebandingkan, rugi. Dunia itu kecil, ya, akhirat lebih besar. Dunia itu kecil. Makanya diatur di Al-Qasas ya, ayat 77 sampai 78 itu aturannya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Minta seluas-luasnya akhirat, tapi dunia jangan berlebihan. Ya. Sekedar mencukupi kebutuhan kita saja. Ya. Pakaian, Bapak Ibu sekalian, ya, kita beli pakaian sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Ya. Cukup ketika kita akan sholat, layak, indah dalam pandangan Allah. Ketika kita akan bermuamalah, bagus, tidak mengecewakan orang lain, sudah. Maka waktu selebihnya, ketika kita mencari sesuai kebutuhan, waktu selebihnya bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Tidak banyak energi terbuang, uang juga terbuang, tenaga juga terbuang. Bayangkan kalau keinginannya macam-macam. Wah, ingin baju terbaru, ingin tasnya Hermes, mereknya dari Paris, sekarang juga mesti dibeli. Wah, uangnya sudah 400 juta keluar, tenaga mesti keluar, beli tiketnya macam-macam dan sebagainya. Habis waktu untuk mengejar dunia, ibadah tertinggalkan. Di rumusnya dunia itu secukupnya saja.
Nah, yang paling menarik, kita doakan supaya Allah memberikan kebaikan dunia dan akhiratnya yang paling utama. Maka datanglah dengan lesu mengatakan, saya tidak lulus katanya. Kenapa? Saya bilang, saya tidak tahu, saya sudah berusaha. Tapi konon kabarnya, saingan saya adalah anak salah satu pejabat. Masya Allah. Saya bilang, kamu jangan bersedih. Kamu menginginkan sesuatu dengan pikiran pendek, Allah pasti memberikan yang terbaik yang tidak terlukiskan nanti. Subhanallah, pekan beberapa hari setelah itu, muncul berita, ternyata dia diterima di bank syariah. Dia menginginkan sesuatu yang diinginkan, Allah menginginkan lebih dari apa yang dia harapkan. Dikasih bank syariah, di situ terjaga, meningkat keagamaannya, terjaga hijabnya, segalanya, dan disitulah kemudian diarahkan untuk menemukan jodohnya. Masya Allah. Dia berpikir saat itu Allah merencanakan masa depannya. Ya, jadi apa yang Allah sudah rencanakan pasti baik, Pak, Bu. Jadi tadi dari salat subuh yang pertama kali ingin disampaikan adalah, coba dilihat sampai subuh ini. Adakah aturan Allah dan Rasulnya yang sampai subuh ini pernah kita langgar, pernah kita ragukan? Barangkali itu yang membuat kehidupan kita sulit. Ya. Allah, Rasul membuat aturan. Dan ada 4 tipikal orang, ya, 4 tipikal orang bila dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. 1, ada yang ikut aturan. Maka orang seperti ini kata Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Ya. Maka dibuat aturan, yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Ya, pasti mudah hidupnya. Ya. Rizkinya mudah, hidupnya mudah, nyaman, enak. Ya. 1, ada yang ikut aturan. Yang kedua, ada yang keluar aturan. Ya. Ini pasti repot. Pasti repot. Di awal-awal seperti menyenangkan, ujung-ujungnya repot. Allah bilang, jujur, jangan berdusta. Kalau dusta celaka. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Dia keluar aturan, dia berdusta. Awal-awal memang nikmat. Besok. Ya. Pak, ini amplop siapa ya? Ya. Maaf Pak, ini amplop memang ini khusus Pak, anggaran tertentu, tidak ada kaitan dengan proyek ini. Padahal ada kaitan dengan proyek, dia sisihkan untuk kepentingan pribadinya. Bohong. Saat itu merasakan enak dapat tambahan, besok-besok dikejar-kejar sama aparat kepolisian. Ya. Celaka. Wail, itu sudah keluar aturan pasti celaka. Ya. Subhanallah. Jadi ada orang kedua keluar aturan. Yang ketiga bikin aturan sendiri. Dikasih aturan, dia bikin aturan sendiri. Subhanallah. Kalau sakit, dibuat ketentuan. Sakit pertama, kalau biasa-biasa saja, ya, subhanallah, ikhtiarnya pergi ke dokter. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit, tolong doakan saya. Kata Nabi, idhab ila tabib, pergi ke dokter. Ini orang pintar sekali. Kata orang ini, ya Rasulullah, Anda kan Nabi Rasul, angkat tangan Anda, Allah kan maha menyembuhkan, nanti Allah sembuhkan saya. Cerdas ya? Tapi subhanallah, Nabi harus lebih cerdas, dapat bimbingan dari wahyu. Pergilah ke dokter karena kesembuhan yang telah Allah tetapkan dititipkan di tangan para dokter. Masya Allah, pergi ke dokter. Ya. Itu rumus pertama. Nanti kalau dokter sudah pada hand up, ya, angkat tangan tidak mampu menyembuhkan, itu tandanya Allah ingin langsung menyembuhkan tanpa turut campur makhluk yang ada. Maka kaidahnya akan berubah nanti, ya, dari kaidah biasa kepada kaidah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Itu aturan yang menyembuhkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sakit, perginya ke dokter. Ya. Cuma ada manusia bikin aturan sendiri. Sakit, pergi ke dukun. Ya. Dukun nggak bisa, pergi ke paranormal. Dirinya pun sudah nggak normal. Makanya disebut paranormal, karena nggak normal. Ya. Tapi didatangi juga gitu, bikin aturan sendiri. Karena itu jadi lebih sulit hidupnya. Ya. Doa, minta pada Allah, kan sederhana. Ya. Doa, nggak bayar, nggak ada macam-macam, Masya Allah, gampang sebetulnya. Ada kekeringan, sekarang kan banyak kekeringan ya, banyak kekeringan. Dikasih rumus, subhanallah, dikasih rumus yang tidak perlu pakai biaya, meluangkan waktu, itu pun berpahala juga. Dunianya dapat, akhiratnya melimpah. Ya. Dikasihlah salat istisqa, Masya Allah, tinggal minta, memohon kepada Allah. Salat, mengangkat tangan, mohon pada Allah, subhanallah. Manusia tidak bikin aturan sendiri. Digarami saja. Orang garamin sayur, dia garamin awan. Cari biaya miliaran, terbang pakai pesawat. Kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah. Ya. Ayo silahkan, berapa biaya yang mau kamu kumpulkan, tenaga yang kamu kumpulkan, silahkan aja. Ya. Yang ini hujan, bikin kering lagi di sana.
Sana hujan, bikin kering lagi di sana. Mau sampai kapan? Ya. Dikasih yang gratis, tinggal muncul. Cuma manusia bikin aturan sendiri, ya susah hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang nggak mau diatur. Allah bikin aturan, dia nggak mau diatur. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Inilah yang fasik. Fasik itu keluar dari aturan, menyimpang, tidak mau diatur dia. Ya, tidak mau diatur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama ini, ya, mari kita evaluasi sampai dengan hari ini subuh. Dari ayatnya memang sederhana, singkat, padat, cuma satu ayat. Tapi meminta kita untuk melihat, sudahkah sampai hari ini taat pada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, ketaatan kita apakah selalu ragu atau sudah melahirkan keyakinan yang paripurna? Ya. Yang ketiga, pelajari aturan-aturan Allah terkait kehidupan kita. Aturan salat, aturan muamalah, ya, aturan beraktivitas, aturan berumah tangga. Pelajari itu supaya mendapatkan kemudahan. Biasanya kesulitan didapatkan karena kita belum mengenal aturan Allah dan Rasulnya.